اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أعطانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. نحمده ونشكره سبحانه وتعالى عما يكون به مختصا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبدا لم يقل وعبدا ولا عصى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وخفف الحمل فإن العقبة بعيد. صدق الله العظيم. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada untayan kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini kecuali ucapan syukur yang teramat mendalam berkat kehadirat Ilahi Rabbi, penguasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tak bertepi. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang dengan kekuasaannya Dia telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang dengan kekuasaannya Dia telah menghamparkan bumi beserta gunung-gunung yang menjulang tinggi tanpa konstruksi. Dia sisihkan mentari di ufuk timur, menyinari persada bumi tanpa henti setiap hari. Dialah Allah, Zat yang maha Rahman dan maha Rahim, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak berbilang. Betapa luas dan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah sanggup untuk menghitung. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup. Salawat teriring salam kita sampaikan ke hari bayi junjungan alam, qudwah kita, pemimpin besar revolusi dunia yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang diterangi oleh penerang Ilahi Rabbi. Siapa beliau? Dialah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam kita sampaikan juga keharibaan keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan umumnya untuk kita semua sebagai umat Rasulullah yang masih istiqamah, yang masih konsisten menjalankan dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti, yang dimana tidak ada satu manusia pun yang mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini adalah bulan yang tepat untuk kita meningkatkan kualitas keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas keislaman kita kepada Allah? Yaitu dengan cara talabul ilmi. Bahkan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk kita menuntut ilmu, ta'lim, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat dengan tujuan apa? Agar bagus, agar baik ibadah kita kepada Allah. Lalu bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kepada Allah? Yaitu dengan memperbanyak amal-amal ibadah sunnah, ibadah wajib, sesuatu yang sudah pasti. Tapi ibadah sunnah, baik itu qabliyah, ba'diyah, baik itu duha, baik itu tahajud, baik tadarus Quran, baik zikir-zikir kita, baik sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka momentum yang tepat di bulan ini kita meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka ibadah sunnah ini akan mampu menjaga ibadah fardu kita. Ibadah sunnah ini akan menjaga ibadah-ibadah rukun kita. Maka orang yang mampu menjaga ibadah sunnahnya, menegakkan ibadah sunnahnya, insya Allah ibadah fardunya akan terjaga. Tapi siapa orang yang merasa cukup dengan ibadah fardunya saja, tidak mau ditambah dengan sunnah, bisa jadi ibadah fardunya akan dilalaikan dan bisa jadi akan ditinggalkan. Lalu bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kepada Allah? Maka intisalul awwamirihi wa ijtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah, apapun bentuk dan jenis perintah Allah, maka wajib hukumnya untuk kita tegakkan dan kita jalankan. Wajibun nawahi, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, apapun bentuk dan jenis larangan Allah, maka wajib untuk kita tinggalkan. Di balik setiap perintah Allah pasti mengandung sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita umat manusia, dan di balik setiap larangan-larangan Allah pasti mengandung sesuatu yang bermudarat untuk kehidupan kita umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang mulia ini Al-Fakir mengangkat tema 3 persiapan untuk mengisi Ramadan sampai akhir Ramadan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi katakan, yang saya mungkin dari kitab Nasu'al Ibad yang dipopulerkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Baghdadi, Nabi katakan dalam hadis itu, ya abadan jadidis safinata fa innal bahra amikun wa khudhiz zadaka minal fa innas safar ba'idun wa khaffifil hamla fa innal aqabata ta'udun. Maka kalau kami kiaskan, sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan itu bagaikan kita mengarungi lautan yang sangat luas, lautan yang sangat besar dengan gelombang yang sangat besar.
Nabi bukan pakar bahasa, Nabi bukan pakar sastra, tapi hadis ini menunjukkan ketinggian sastra dan bahasa yang disampaikan Nabi SAW. Wahai Abu Jahal, wahai umat Islam, untuk menghadapi, untuk menjalankan ibadah Ramadan, jadidis safinata fa innal bahra amikun, perkuat kapal yang akan kau tumpangi. Perkuat kapal yang akan kau gunakan, karena sesungguhnya gelombang perjalanan Ramadan sangatlah besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertanya, mengevaluasi diri, kira-kira kapal jenis apa yang mampu mengarungi lautan dengan gelombang yang besar, lautan yang dalam, yang perjalanannya 30 hari 30 malam. Kalau kita tanya dengan saudara kita yang biasa berlayar dengan kapal-kapal asing, ke Amerika saja nggak sampai 20 hari. Ini ada perjalanan 30 hari 30 malam, saudara. Perjalanannya sangat besar gelombangnya. Saudara-saudara kita yang perjalanan ke Amerika yang nggak sampai 20 hari, tanya kapal apa? Kapal yang besar, kapal yang kuat. Kira-kira kalau kapal yang jenis jetrek mengarungi gelombang lautan besar yang panjangnya 30 hari 30 malam, kira-kira sampai di mana itu jetrek berlayar? Atau kapal yang jenis nelayan untuk mengarungi lautan yang besar dan dalam, kira-kira sampai di mana itu kapal jenis nelayan? Atau kapal yang untuk perbatasan antar provinsi, kira-kira sampai di mana itu kapal untuk berlayar, saudara? Maka jawabannya, untuk mengarungi lautan yang besar, lautan yang dalam, lautan yang panjangnya 30 hari 30 malam, tidak bisa dengan kapal getrek, tidak bisa dengan kapal nelayan, tidak bisa dengan kapal perbatasan, harus dengan kapal perang, kapal yang sangat kokoh dan kuat, saudara. Apa makna kapal dalam hadis ini? Adalah iman kepada Allah. Maka untuk mengarungi Ramadan, hanya orang-orang yang sudah bermodal iman yang kokoh, orang-orang yang bermodal iman yang kuat, jauh sebelum Ramadan udah terbiasa dengan sholat berjamaah, jauh sebelum Ramadan udah terbiasa dengan sholat sunnah, jauh sebelum Ramadan sudah terbiasa dengan puasa sunnah, jauh sebelum Ramadan sudah terbiasa dengan tadarus Quran, jauh sebelum Ramadan sudah terbiasa dengan zikir. Maka model orang seperti inilah orang yang telah mempersiapkan diri dengan kapal yang kokoh, kapal yang kuat. Kenapa? Karena Ramadan tidak lain tidak bukan adalah meneruskan pembiasaan kita jauh sebelum Ramadan. Imannya sekedar getek, imannya sekedar kapal nelayan, imannya sekedar kapal antar pulau. Nggak sampai 1 hari, Banten 7 hari, masyarakat kita Banten 7 hari sudah. Setelah 7 hari tenggelam di dalam Ramadan. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Itu yang pertama, persiapan iman, kapal yang kokoh, kapal yang kuat, saudara. Maka mereka yang sudah terbiasa ibadah jauh sebelum Ramadan, terbiasa dengan ibadah makhluk maupun ibadah ghair makhluk, insya Allah mereka lah yang akan berhasil mengarungi lautan Ramadan yang panjangnya 30 hari 30 malam. Yang kedua, kata Nabi persiapannya, wa khudh zada kamilan fa inna as-safara ba'id. Perbanyak bekalmu karena perjalanan lautan sangatlah jauh, ba'idun, sangat jauh. Ramadan yang kita tempuh baru 2 hari, masih ada 28 hari lagi. Lalu bekal apa yang dimaksud Nabi untuk perjalanan Ramadan kita? Ilmu. Bekalnya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan paham
karena itu ilmu penting saudara, khususnya ilmu agama, ilmu tentang tarawih, ilmu tentang sholat berjamaah, ilmu tentang ini tentang itu, wabil khusus ilmu fadail, agar kita bersemangat terus dalam melaksanakan ibadah. Artinya di bulan Ramadan jangan putus untuk thalabul ilmi, jangan putus untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat. Jangan sampai kita tidak istiqamah di dalam melaksanakan Ramadan sebab ilmu kita yang terbatas, bekal kita yang terbatas sudah. Yang terakhir, pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengarungi samudra Ramadan, wa khaffifil hamla fa innal aqabata qa'udun. Ringankan beban-beban yang kita bawa karena gelombang lautan itu sangatlah sulit, sangatlah besar. Apa makna beban yang disampaikan Nabi? Dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, dosa kepada Allah. Bagaimana kita menjalin hubungan hablum minallah yang terbaik, terus bagusin ibadah kita, terus taubat kepada Allah, terus perbanyak sholat-sholat sunnah kita, terus perbanyak zikir-zikir kita, terus perbanyak tadarus kita. Itulah cara untuk kita bertaubat kepada Allah. Lalu bagaimana meringankan dosa sesama kita manusia? Yaitu menjalin hubungan kasih sayang, saling maaf, memaafkan, saling mengikhlaskan. Ketika bulan Ramadan ini mungkin ada di antara kita belum saling maaf, memaafkan. Suami belum memaafkan istrinya, istri belum memaafkan suaminya, orang tua belum memaafkan anak-anaknya, orang tua belum memaafkan mantu-mantunya, nenek kakek belum memaafkan cucu-cucunya, abang belum memaafkan adiknya, adik belum memaafkan abangnya. Maka Ramadan harus saling maaf, memaafkan. Kenapa? Karena itu beban di dalam mengarungi ibadah. Ketika masih ada dosa yang kita pikul, ibadah berat. Ketika masih ada dosa yang kita pikul, sholat tarawih berat. Ketika masih ada dosa yang kita pikul, tadarus berat. Ketika masih ada dosa yang kita pikul, tahajud berat, saudara. Mudah-mudahan khutbah ini mampu motivasi kita untuk menguatkan 3 hal: menguatkan iman kita, menguatkan ilmu, dan saling maaf, memaafkan sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.